Selamat datang di channel Bapak, yaitu channel Iwayan Sanjaya. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sekarang kita akan belajar IPS, ilmu sosialnya, ilmu pengetahuan sosialnya, yaitu materi kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Semoga Nana memahami apa yang nanti akan Bapak paparkan. Yang pertama, Kerajaan Kutai yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Pusat kerajaannya berada di Kalimantan Timur. Nama raja yang terkenal Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Adapun peninggalan sejarahnya yaitu prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertuskan huruf Pallawa. Cerita singkat mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad keempat atau 400 Masehi. Letak kerajaan ini berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti bahwa kerajaan ini paling tua diperkuat dengan temuan 7 prasasti yang disebut sebagai yupa atau stupa. Prasasti stupa atau yupa berbentuk tiang batu yang berfungsi untuk mengikat hewan kurban yang dipersembahkan untuk para dewa. Pada prasasti stupa atau yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta disebut nama Kudungga sebagai raja pertama yang menduduki tahta kerajaan Kutai. Disebut pula bahwa Kudungga memiliki seorang putra bernama Aswawarman yang menjadi raja kedua di Kutai. Aswawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya bernama Mulawarman yang menjadi penerus tahta dan berhasil membawa kerajaan Kutai menuju masa kejayaan kerajaan. Kerajaan yang didirikan oleh Kudungga pada abad keempat ini berletak di geografis berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara yang didirikan sekiranya 450 Masehi, pusat kerajaan Bogor, Jawa Barat. Nama raja yang terkenal adalah Purnawarman. Adapun peninggalan sejarahnya adalah prasasti kebun kopi, prasasti jambu, prasasti Muara Cinten, prasasti Tugu, dan prasasti Lebak. Singkat cerita atau cerita singkatnya dari Kerajaan Tarumanegara yaitu Kerajaan Tarumanegara pernah menduduki wilayah Jawa Barat, tepatnya di dekat Sungai Citarum. Berbagai bukti sejarah menyebutkan keberadaan Kerajaan Tarumanegara, perannya sebagai kerajaan Hindu tertua setelah Kutai. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Berdirinya Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharishi Jaya Singawarman yang berasal dari India. Raja Jaya Singawarman memberi nama Kerajaan Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Dan setelah itu, ia memutuskan untuk menjadi petapa. Kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara lalu dilanjutkan oleh Raja Darmayawarman. Tetapi pada catatan sejarah justru banyak menyebutkan kepemimpinan raja ketiga yaitu Purnawarman sebagai raja yang berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan. Salah satu bukti kejayaan Raja Purnawarman adalah dilakukannya persembahan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana yang juga tercantum pada prasasti Tugu. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, bukti peninggalan sejarahnya yaitu salah satunya adalah prasasti yang ditulis dalam huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Adapun berikut adalah daftar prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu prasasti Cirotiun ditemukan di Cempea, Bogor, prasasti
Pasir Kulengka ditemukan di daerah sebelah barat kota Bogor. Prasasti kebun kopi ditemukan di daerah Kampung Muara Hilir. Cibung Bulang, prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Prasasti Muara Cinta ditemukan di daerah Bogor. Dan ada satu yaitu prasasti Cidangyang atau Lebak. Selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga yang berdiri kurang lebih 674 Masehi. Pusat kerajaannya Jawa Tengah. Adapun nama raja yang terkenal adalah Ratu Sima. Peninggalan sejarahnya adalah prasasti Tukmas, prasasti Sujomerto, prasasti Candi Angin, dan Candi Buprah. Cerita singkat mengenai Kerajaan Kalingga adalah pendirinya Kerajaan Kalingga adalah Dapunda Syailendra yang berasal dari dinasti Syailendra. Kerajaan Kalingga dikenal juga dengan nama lain Kerajaan Holing, Kerajaan Heling, dan Kerajaan Keling. Nama ini sekaligus menjadi petanda Kerajaan Kalingga dekat dengan Cina dan India. Kerajaan Kalingga dianggap sebagai pionir dari kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa di tanah Jawa pada tahun-tahun berikutnya. Raja Kalingga Prabu Wasamurti itu merupakan nama-nama raja yang pernah menjadi kerajaan di Kalingga. Yang selanjutnya adalah Prabu Wasegeni, Prabu Wasudewa, Prabu Kiratasinga, Prabu Wasukawi. Nah, Prabu selanjutnya adalah Prabu Kartikeya Singa. Pada saat Prabu Kartikeya Singa wafat, kerajaan dipimpin oleh istrinya itu Sang Ratu Sima atau Ratu Sima. Nah, pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima ini, kerajaan Kalingga berkembang dengan pesat sehingga mencapai masa kejayaannya. Berikut peninggalan kerajaan Kalingga: prasasti Tukmas, prasasti Sujomerto, Candi Angin, Candi Buprah, situs Puncak Songolikur, dan Gunung Muria. Selanjutnya ada Mataram Hindu yang berkembang pada tahun kira-kira 730 Masehi. Pusat kerajaannya Jawa Tengah. Adapun nama-nama rajanya yang paling terkenal adalah Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, dan Raja Batung. Adapun peninggalan sejarah yang terkenal adalah Kompleks Candi Prambanan. Cerita singkat mengenai Kerajaan Mataram Hindu. Berdasarkan letak pemerintahnya, sejarah Kerajaan Mataram kuno terbagi atas dua periode. Periode pertama ditandai dengan lokasi pusat pemerintah yang terletak di Jawa Tengah pada abad ke-8, sementara itu periode kedua ditandai dengan lokasi pusat pemerintahan di Jawa Timur pada abad 9-10. Periode Jawa Tengah diwarnai dengan adanya dua wangsa dinasti yang berkuasa dalam satu masa, yaitu dinasti Sanjaya Hindu dan wangsa Syailendra Buddha. Salah satu peninggalan keagamaan dinasti Sanjaya adalah Candi Prambanan, sedangkan peninggalan dinasti Syailendra adalah Candi Borobudur. Raja pertamanya ialah Raja Sana. Kemudian Raja Sana digantikan oleh keponakannya yang bernama Raja Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Setelah kerajaan Mataram ini diperintah oleh penangkaran dari dinasti Syailendra, yaitu wafatnya penangkaran Mataram kuno terpecah menjadi dua, yakni Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha. Nah, adapun nama-nama raja yang memerintah Mataram kuno di Jawa Timur yaitu Empu Sendok, Dharmawangsa, Airlangga. Peninggalan sejarahnya berupa Candi Prambanan dan Prasasti Canggal. Selanjutnya Kediri, Kerajaan Kediri yang berdiri sekitar 1117 Masehi. Pusat kerajaannya Jawa Timur. Adapun nama raja yang terkenal adalah Jayabaya, Kartajaya, dan Raja Balitung. Adapun peninggalan sejarahnya adalah
Prasasti Pandeglang, Prasasti Hanta, dan kitab-kitab karya Empu Panuto dan Empu Sitah. Cerita singkat mengenai Kerajaan Kediri adalah Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 atau lebih tepatnya pada 1045 Masehi yang mendekati ke abad ke-11 dengan Raja Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Selama hampir 2 abad berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Di bawah kekuasaan Raja Jayabaya, bidang sastra berkembang pesat, sedangkan wilayah kekuasaan meliputi beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya adalah ada Raja Singasari yang berdiri sekitar 1122 Masehi. Pusat kerajaannya di Jawa Timur. Nama raja yang terkenal adalah Ken Arok dan Kertanegara. Adapun peninggalan sejarahnya adalah Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singasari, dan Candi Kagenangan. Kerajaan Singasari ini awalnya Ken Arok yang menikahi Canda dari Tunggal Ametung dan memiliki anak bernama Anusapati yang merupakan buah cinta dari Ken Dedes dengan Tunggal Ametung. Namun Ken Arok tak hanya memiliki satu istri, ia mau kemudian menikah lagi dengan Ken Umang dan memiliki anak bernama Toh Jaya di tahun 1222. Ken Arok berniat melepas Tumentel atau kerajaan Singasari dari Kadiri atau Panjulu. Namun terjadi perseteruan dengan raja kerajaan Kadiri, Kartajaya, lewat kaum Brahmana yang kemudian bergabung dengan Ken Arok. Perang pun meletus dan dimenangi oleh Tumentel atau kerajaan Singasari. Menariknya, saat berdirinya Tumapel dalam negara Kertagama tidak menyebutkan nama Ken Arok. Justru disebutkan Rangah Rajasa Sang Girinata Putra yang mengalahkan Kadiri. Wisnu Wardana mengangkat putra Kertanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singasari yang didirikan oleh dirinya. Nama ini yang kemudian justru terkenal ketimbang Tumapel. Begitu pula informasi yang didapat dari prasasti Mula Muluru. Atas perintah Wisnu Wardana yang menyebabkan Rajasa dijuluki Batara Siwa, hingga kemudian nama tersebut menjadi gelar Anu Merta dari Rangah Rajasa dalam negara Kertagama. Pendiri awal kerajaan Singasari disebut sebagai Siwa. Para raton bahkan menyebutkan jika Ken Arok lebih dulu mendapat julukan tersebut sebelum maju dalam perangan melawan Kediri. Peninggalan sejarahnya yaitu Candi Singasari, Prasasti Mula Melurung, dan Candi Kidal. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun sekitar 1292 Masehi, pusat kerajaan Jawa Timur. Nama raja terkenal adalah Raden Wijaya dan Jayanegara. Adapun peninggalan sejarahnya adalah Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Sumber Jadi, dan Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapaca. Adapun cerita singkat dari Kerajaan Majapahit adalah Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 hingga 1389. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam kitab Negara Kertagama, Para Raton, Kitab Kidung Prasasti, dan Berita Cina. Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara yang disebut Sumpah Palapa. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit
terlihat di seluruh Nusantara, bahkan semenanjung Malaka. Ini merupakan sumpah palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada, sumpahnya. Baik anak-anak, semoga anak-anak memahami apa saja materi yang tadi Bapak paparkan. Bapak tutup dengan ucapan terima kasih.